Baik sahabat guru semuanya, kali ini kita akan membicarakan tentang praktek baik yang dilaksanakan di Sekolah Alam Pelopor di awal masa pandemi. Saat itu guru menugaskan kepada anak-anaknya melalui orang tuanya, yaitu penugasannya melalui A-Group dengan berbunyi, "Yuk teman-teman kita buat gambar corona. Nanti setelah selesai gambar corona dibuat, teman-teman boleh minta mama papa untuk memvideokan, teman-teman menceritakan hasil gambarnya kepada bunda." Kemudian di WA Group disampaikan, para orang tua mohon mencatat apa kejadian yang muncul ketika anak sedang melaksanakan tugas tersebut. Ternyata apa yang terjadi teman-teman sekalian? Catatannya, satu catatannya, orang tua mengatakan bahwa anak bertanya kepada orang tuanya, ke mamanya, "Mama gambar corona seperti apa?" Nah, ketika bertanya itu KD 3.11 sebenarnya. Nah, kemudian dia ingin tahu tentang gambar corona seperti apa. Itu bagian dari KD 3.5 memecahkan masalah, dapat memecahkan terkait dengan tugasnya. Jadi 3.11, 3.10, dua-duanya rasa ingin tahunya muncul di situ, Bunda sekalian. Sahabat guru sekalian. Berikutnya catatan orang tua yang berikutnya adalah orang tua mencatat lagi bahwa anak meminta untuk diceritakan dari googling yang orang tua lakukan, ceritakan mah tentang virus corona dan sebagainya. Akhirnya orang tua menceritakan tentang virus corona. Ketika menceritakan itu adalah KD 3.10. Dia menyimak cerita dengan seksama seperti itu dan paham bersama itu. Baik, kemudian setelah itu mulailah anak menggambar. Ketika anak mulai menggambar, itu kita bisa melihat adanya perkembangan anak terkait dengan apa? Terkait dengan KD 3.3. Apa KD 3.3-nya itu? Yaitu menggunakan pensil dengan benar. Kemudian kedua adalah cara menggambarnya itu sendiri. Itu 3.3. Setelah itu ternyata orang tua mencatat juga bahwa sebelum menggambar tuh anak Ananda itu baca doa dulu ya, baca doa mau belajar, Robi Jidni Ilma Warjukni Pama 3.1. Selesai menggambar, anak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga 3.1. Nah, selesai kemudian mamahnya memvideokan, kemudian guru menonton ya video anak tersebut. Ternyata apa yang terjadi ketika menonton itu? Guru mencatat anak mengucapkan Assalamualaikum 3.1 ya. Kemudian berikutnya anak mulai menceritakan bahwa bentuk corona itu seperti lingkaran bunda, lingkaran itu 3.6 bentuk geometri. Kemudian setelah itu diceritakan lagi oleh anak itu bahwa bahaya corona itu sangat berbahaya bunda, itu biasa dari batu kita, bersin kita dan sebagainya, kata anak seperti itu. Dan untuk menghindarinya kita harus senantiasa pakai masker. Kedua, harus tetap tinggal di rumah. Ya, kemudian berikutnya harus salaman dari jarak jauh, jangan salaman langsung dan sebagainya. Dan kita tetap ada di rumah supaya kita bisa menghindari dari virus corona tersebut. Itu KD berapa? KD 3.4 Bunda sekalian ya. Yaitu dapat menghindari dari situasi yang berbahaya. Kemudian apalagi? Dapat perilaku hidup bersih sehat, mencuci tangan setiap ada kegiatan-kegiatan yang terkait. Nah, dari situ semuanya mungkin nanti lebih lengkapnya ada dalam tabel nih. Di tabel sangat lengkap sekali. Ternyata apa? Muncul dari sebuah kegiatan main itu, dari analisa catatan orang tua dan catatan guru, itu muncul ada 26 indikator yang muncul hanya kegiatan menggambar corona saja. Luar biasanya ini best practices-nya adalah terjadinya proses inquiry learning, di mana anak menemukan sendiri pengetahuannya dengan cara yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah anak bisa membangun keterampilan sendiri. Yang ketiga, anak bisa membangun sikapnya sendiri sehingga dia bisa menghindari dari bahaya virus corona dengan taat pada protokol kesehatan yang seperti disebutkan oleh anak-anak kita sekalian. Ternyata apa? Luar biasa sekali ini hikmah dari virus corona, sahabat guru sekalian. Hanya didamping orang tua, ada best practices, ada praktik baik yang sangat luar biasa, menemukan model rencana pembelajaran berbasis kegiatan main. Yang kedua, model pembelajaran inquiry learning terjadi di rumah ketika didampingi oleh orang tua. Itu modalnya apa? Modalnya adalah
kemampuan guru dalam menguasai setiap indikator KD maupun STPA, sehingga bisa melihat segala aspek perkembangan yang muncul dari proses yang terjadi ketika anak belajar di rumah. Itu saya kira konteks best practices atau praktik baik yang dilakukan di Sekolah Alam Pelopor. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, terutama nanti ketika kegiatan main kita itu berbasis proyek, tentu rencana pembelajaran ini akan sangat membantu kawan-kawan sekalian sebagai guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Terima kasih.